hadirin hadirat dan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul, kita berhadir di tempat, di majelis yang mulia ini. Kita tekankan, kalau kita hadir, perbanyaklah niat kita. Niat kita hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat yang kita utamakan adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu niat yang paling bagus. Kalau kita hadir di majelis kebaikan, karena kehadiran kita di majelis kebaikan itu satu bukti bahwasanya kita sudah diarahkan dalam kebaikan. Itu satu bukti bahwasanya Allah memandang kita, Allah memperdulikan kita. Kita hadir di majelis, barusan tadi kita dengar manakib para aulia, orang-orang salihin. Katanya Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, kata beliau, inna rahmata tanzilu inda dzikri salihin, bahwasanya rahmat Allah turun ketika disebut-sebut, dibacakan sejarah hidup seseorang yang saleh. Tadi dibacakan manakib Haji Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Bagaimana kehidupan beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau. Itu semuanya menjadi motivasi, mendorong kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Ta'ala turun, yang asalnya kita jauh dari Allah, kita menjadi dekat. Yang asalnya kita dimurka oleh Allah, Allah pun tidak memurkai kita. Yang asalnya rezeki kita sempit, dengan rahmat Allah jadi lancar. Doa kita tidak terkabulkan, jadi banyak dikabulkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tenang, ibadah kita nyaman, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Abud tadi menerangkan tentang bagaimana doa kita itu dikabulkan. Ada 5 malam yang dikabulkan di antaranya. Namun kita jangan lupa juga ada berdoa. Yang paling dijaga kita berdoa itu adalah makanan kita, makanan yang halal, makanan yang benar-benar bersih daripada haram ataupun syubhat. Ini yang paling cepat doa kita terkabul. Walaupun kita di tengah malam menangis, bahkan sampai hendak habis banyu mata, tapi tetap tidak dikabulkan. Sebabnya apa? Kada pilih makanan. Halal haram sama, yang penting dapat banyak. Inilah penyebab utama doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi yang penyebab utama kita tidak dikabulkan itu dari kita. Allah selalu membuka selebar-lebarnya doa-doa orang yang meminta kepada Allah. Tapi itulah penyebabnya. Banyak di antara doa-doa kita terkabulkan bukan hanya makanan yang haram, tapi terkadang kita berdoa hati dalam keadaan lengah, hati dalam keadaan tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta kepada Allah, hatinya kelai. Allah tidak akan mendengarkan, tidak mengabulkan orang yang berdoa, mulutnya berbicara, mulutnya meminta, tapi hatinya kelai. Ada bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir di majelis-majelis kebaikan, di majelis-majelis ilmu,
banyak manfaat yang kita dapatkan untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan sampai kita rugi terus menerus. Hari demi hari hendaklah kita perbaiki dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, itu akan memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Semakin kita sering hadir di majelis, semakin bagus kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tahu tata cara berdoa. Kita tahu tata cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu amalan-amalan ibadah yang ditolak oleh Allah antara ini, antara itu. Kita tahu di mana majelis ilmu. Jadi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, tidak lain tidak bukan kita sering hadir di majelis-majelis ilmu. Maka majelis Rasulullah SAW mereka perjuangkan kruk-kruknya, pengurusnya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik balasan karena telah mensyiarkan, menta'zimkan daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah yang namanya majelisnya Rasulullah SAW. Ini langsung intisab, langsung berdampingan, langsung nempel kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya majelis Rasulullah SAW itu supaya kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW, supaya kita lebih tahu apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, supaya kita lebih tahu keagungan Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin kita jarang mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau nama sering kita dengar, tapi tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, mungkin kita kurang kenal. Tapi kalau kita sering hadir, apalagi ini majelisnya Rasulullah, sedikit banyaknya kalau kita tahu tentang Nabi Muhammad SAW, itu yang akan menjadikan jalan kita dekat dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kalau majelisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Yang kadang ikut sejam 11 lebih adalah jam 11 lewat 8 menit. Harinya hujan kabur 2 hari terus. Di sini tadi baca istighfar turun hujan, turun hujan. Hanya tahu pada karamat ini. Mengeluarkan di sini karamat menanti. Untuk mengeluarkan ada mengeluar. Masya Allah. Dengan seluruh tutupnya hadis sahih yang daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar daripada perkataan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan orang yang mau hadir di majelis, duduk di majelis, majelis zikir kan, majelis ilmu, majelis salawat. Ini 3, zikirnya ada, salawatnya ada, ilmunya ada. Kata Rasulullah SAW, inna lillahi malaikah, bahwasanya Allah memiliki malaikat yang mempunyai tugas khusus. Jadi malaikat masing-masing tugasnya. Kayak pegawai juga, ada stafnya, ada yang tukang tulis, ada yang tukang promosi, ada yang tukang pengolahan data, masing-masing tugasnya. Malaikat pun punya tugas masing-masing. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Allah mempunyai petugas dari malaikat khusus. Apa malaikat ini tugasnya? Kan ada yang menyebar rezeki, ada yang mencabut nyawa, ini masing-masing tugasnya sudah. Ada yang sujud sampai kiamat, ada yang menunggu tiupan trompet sampai disuruh oleh Allah. Malaikat 10 yang kita kenal itu kan, masing-masing mereka punya tugas, tidak mengganggu tugas yang lain. Nah, sedangkan ini tugasnya malaikat apa? Yatufuna fit turuq, mereka
berkeliling, patroli di jalan-jalan dimanapun tempat. Apa? Yaltamisuna may yadhkuruna Allah. Malaikat itu tugasnya mencari patroli orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugasnya mereka mencari di mana tempat. Terus malaikat ini melaporkan kepada Allah, wahai Allah, mereka adalah orang-orang yang tasbihkan kepada Allah. Mereka orang-orang yang bertakbir kepada Allah. Kata malaikat lagi, halumu ila hajati, fa idza wajadu halumu ila hajati. Apabila malaikat itu menemukan sekelompok orang yang berzikir, yang mengingat Allah seperti majelis ini, kata malaikat, halumu ila hajatikum, kemukakan hajat-hajat kalian. Artinya setiap kita hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, panjatkan hajat kita. Karena hajat itu masing-masing. Ada yang belum kawin, ada yang belum beranak, ada yang belum sugih, hendak sugih, hendak urusannya lancar. Masing-masing itu hajat. Ada yang hajatnya penyakitnya cepat diangkat, ada juga. Duitnya banyak, ada baru lagi sudah. Duit banyak, ini banyak, dari banyak kita. Tapi hajatnya nampak supaya diangkat penyakitnya. Jadi kita yang hadir di sini macam-macam hajatnya. Nah, jadi yang malaikat, halumu ila hajatikum, kemukakan, panjatkan hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalian sedang hadir di majelis, permintaan kalian akan dikabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka melaporkan kepada Allah, mereka suka berzikir, mereka suka mendekatkan kepada Allah. Kenapa mereka jadi demikian? Kata Allah bertanya kepada mereka, karena mereka meminta surgamu, wahai Allah. Kenapa mereka jadi meminta surga? Kata Allah, hal yarauha, apakah mereka yang duduk-duduk itu minta surga pernah melihat surga? Ada pernah, wahai Allah. Tapi kenapa mereka ingin masuk surga? Karena mendengar riwayat-riwayat cerita para ulama bagaimana indahnya surga, bagaimana nyamannya surga. Penduduk surga itu tidak ada duka cita, tidak ada pusat, tidak ada punya pikiran. Semuanya senang, semuanya gembira. Kalau ada yang mengatakan ahli surga itu ada yang tawad, ada yang banyak pikiran, itu dusta. Karena mereka ahli surga semuanya gembira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang, semuanya tidak ada lagi pikiran. Kalau di dunia banyak pikiran, bangun guring enggak awal, hendak guring ada kawan guring, banyak masalah. Masalah keluarga, masalah di usaha, masalah di kampung, banyak kanar. Hanya turun dari rumah sampai di orang sudah. Ada arwah di jalan itu sepeda motor, belok ke sini, belok ke sananya. Banyak pikiran. Karena di dunia darul balwa. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita di ujian, yang hidup di dunia harusnya 3-4 masalah terselesaikan, 10 yang datang. Itu hidup kita. Tapi bagaimana seorang mukmin bisa menjaga, bisa mengontrol keadaan dirinya ketika mendapat musibah, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bagus seseorang bisa mengatur hidupnya adalah orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu. Dia tahu bagaimana cara hidup, dia tahu bagaimana menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena semakin manisnya ujian, semakin tingginya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semakin kuat Allah sayangnya kepada kita. Jadi malaikat tadi mengatakan kepada Allah, wahai Allah, mereka ini menginginkan surga. Terus kata Allah, mereka itu minta perlindungan apa? Mereka ingin terhindar daripada azab neraka, wahai Allah. Apakah mereka pernah juga melihat neraka? Ada pernah, wahai Allah. Cuma hanya sekedar tahu, mendengar daripada riwayat-riwayat para ulama. Lantas kata Allah, wahai para malaikatku, mereka orang-orang yang berzikir itu mendapatkan limpahan berkah yang luar biasa. Jadi ada datang seekor malaikat melapor lawan Allah, wahai Allah, di majelis itu inna ma jari haja. Dia itu datang gak niat. Dia itu datang ke majelis kada bujur-bujur. Datang ada untingan. Kada bujur-bujur niat baik. Ada untingan. Nah, bahkan diuntingnya. Pernah ada suatu kejadian majelis, tapi di majelis itu pas turun rahmatnya Allah. Padahal yang datang ini hadir majelis, tapi ada yang dicarinya. Ternyata yang dicarinya adalah orang yang berhutang lawannya. Di situ ada dapat, di situ ada dapat dicari. Mungkin di majelis ada hadir nanti. Jadinya tuh hadir ke majelis kada niat menuntut ilmu, kada niat mencari berkah, kada niat mencari doa kabul, kada mentahzirkan syiar Allah, kada juga niat mencari orang yang berhutang lawannya. Tapi kebetulan ketika dia duduk, dia mendengarkan, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya terbuka untuk tobat kepada Allah. Sehingga orang yang tidak tahu apa-apa tadi, mungkin dia gawennya maksiat saja, dalam 3 hari ada kabar. Tanya kepada yang sahibul majelis, wahai Habib Hasan bin Salih al-Bahar, Fulan bin si Fulan ini luar biasa wafatnya. Padahal ini orang ahli maksiat. 3 hari setelah hadir di majelis beliau, wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 3 hari itu dia cari catatan-catatan yang pernah berhutang lebih lawannya, diberikannya lebihkan bayaran dari 1 juta, 1.200.000 dibayar, 200 berikannya, catatannya ada. Tertinggal lagi harta yang halal, disedekahkannya sebagian. Habis sudah. Ketika hari ketiga dia wafat dalam keadaan sujud kepada Allah. Padahal ini orang datang ke majelis kada niat. Tapi ketika rahmat Allah Ta'ala turun, terbukalah hatinya untuk tobat kepada Allah. Padahal orang rentenir setuju riba itu jauh dari rahmatnya Allah. Jarang orang dapat hidayah mau tobat kepada Allah. Tapi ini seseorang yang luar biasa, dengan berkah hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, hadir di majelis salawat Nabi Muhammad SAW. Karena kegampangan rahmatnya Allah membukakan hati seseorang yang sulit tobat, jadi tobat kepada Allah. Jadi kata Allah kepada malaikat tadi, wahai malaikat, kalian sudah tahu orang yang datang tanpa niat pun sudah luar biasa berkahnya, apalagi yang banyak niatnya. Jadi sabarkan untuk orang tersebut, wahai malaikat, saksikan oleh kalian, anni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis itu, walaupun nggak ada niat, walaupun hanya datang duduk, sudah. Coba ya bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
duduk manis, gurih. Maka hujan-hujan gini pulang makin jam 11 lewat pulang makarnya selalu. Walaupun hanya duduk manis, gurih, tetap dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan himmah, dengan semangat, dengan niat, dengan maksud kebaikan. Allah sendiri yang mengatakan kepada malaikat, "Anni qad ghafartu lakum." Saksikanlah wahai malaikat, aku mengampuni mereka yang hadir. Jadi malaikat yang melapor tadi, yang ada niat diteruskan oleh Allah. Humul qaum la yaskafihim jalisuhum. Mereka yang duduk-duduk di majelis itu la yaskafihim, semuanya tidak ada yang celaka, baik celaka dunia ataupun celaka akhirat. Maka dari suhu dengan sebab mereka mau duduk-duduk menta'zim dan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ini dengan berkah kita hadir di tempat majelisnya Rasulullah SAW, kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita dukung. Kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita support. Kegiatan-kegiatan hari ini harus kita bantu. Jangan sampai kita diam. Ini kada kegampangan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di tempat ini, Allah Ta'ala angkat dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Yang paling penting kita minta kepada Allah yang berkah kita hadir di majelis Rasulullah, Allah Ta'ala wafatkan kita, takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita digabungkan, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.